Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Anak-anak yang saya cintai, para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, di pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap mendapatkan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah yang sangat banyak, yang tak terhingga. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita lakukan, yang harus senantiasa kita lakukan bersyukur, dan bersyukur. Yang kedua, saling nasihat menasihati, saling memberikan dan mengingatkan di antara kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Pada pagi yang berbahagia ini, Pak Rokim ingin sampaikan satu nasihat atau pesan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bahwa tegaknya dunia ini oleh 4 hal. Dunia ini akan tegak, dunia ini akan tetap kokoh, dunia ini akan tetap selamat dengan 4 hal. Yang pertama, yakni orang alim yang mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar kognitif saja, tetapi pada ranah psikomotor, praktek afektif dipraktekkan. Sedikit ilmu yang dimiliki diamalkan, banyak ilmu diamalkan. Orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya inilah yang akan membuat salah satu faktor kehidupan di dunia ini akan tetap berjalan dan tetap tegak. Kadang banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya untuk dirinya, untuk amalnya dirinya, maupun menyampaikan kepada yang lain, termasuk memberikan nasihat, termasuk memberikan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, sehingga ilmunya hanya dipendam untuk dirinya, sehingga tidak membawa manfaat kepada orang lain. Kita bisa bayangkan para alim ulama itu seandainya tidak menyampaikan apa yang dia miliki, maka tentu agama tidak bisa berkembang. Oleh karena itulah sifat tabligh menjadi sifat wajib para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan di dunia ini tetap berjalan, sehingga risalah Allah itu membumi, sehingga risalah agama itu membumi dan dilaksanakan. Ini yang pertama. Yang kedua, yakni orang yang merasa tidak tahu atau orang yang bodoh, yang tidak bosan untuk belajar, gayung bersambut. Orang alim yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, orang yang merasa tidak tahu, orang yang bodoh mau belajar, gayung bersambut. Ada guru, ada murid,
ada kiai, ada santri. Kalau dua hal ini bisa berjalan maka seimbang. Ada yang berminat, niatnya sangat kuat ingin menyampaikan, tapi yang mau diberi nasihat tidak ada. Ngundang jamaah, tetapi ngundang ustadz, tetapi jamaahnya tidak ada. Terus mau bicara sama siapa? Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu tidak terjadi sampai saat ini. Sampai saat ini masih berjalan cukup baik. Di mana-mana ada pengajian, di situ banyak jamaahnya. Bahkan ustadz-ustadz tertentu, kiai-kiai tertentu, kalau sudah diberitakan, diinformasikan pengajian akan diisi oleh ustadz ini, sudah yang hadir, masya Allah, berdesak-desakan, bisa hadir 2 jam, 3 jam sebelumnya, hanya ingin mendapatkan tempat untuk bisa mendengarkan dan melihat ustadznya dengan sebaik-baiknya. Nah, kita juga begitu. Sepandai-pandainya kita, pasti ada yang lebih pandai. Maka kita akan merasa kurang terus untuk belajar. Karena kekurangan kita dengan banyak belajar, maka insya Allah kekurangan-kekurangan itu akan tertutupi, akan terpenuhi dengan ilmu-ilmu yang baru. Anak-anak harus seperti itu. Merasa kurang, sehingga motivasi untuk belajar semakin tinggi. Ya, motivasi belajar semakin tinggi. Apa yang kita tahu saat ini masih jauh dari harapan, masih jauh dari ilmu yang seharusnya kita kuasai. Oleh karena itulah, mari kita pupuk semangat kita untuk semangat terus belajar, dan belajar. Oleh karena itulah, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan motivasi belajar, praktek untuk ikra, untuk menuntut ilmu, untuk membaca. Dan yang kedua, menulis. Jadi kadang kala ilmu yang kita terima itu akan hilang, akan lenyap, akan segera lupa kalau tidak diikat dengan tulisan. Oleh karena itulah, ada kegiatan literasi membaca, ada kegiatan literasi menulis. Tidak hanya bahasa saja itu literasi banyak. Literasi digital, literasi matematika, literasi apa saja. Intinya adalah mari kita tingkatkan semangat untuk belajar. Yang pertama tadi semangat untuk memberi, menyampaikan ilmu. Yang kedua semangat untuk belajar, menerima ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah orang kaya yang tidak pelit. Orang kaya yang tidak pelit. Bagi orang-orang yang kaya, yang dermawan, itu luar biasa. Karena tahu persis bagaimana cara menggunakan kekayaannya. Karena sadar betul bahwa kekayaan yang dimilikinya itu adalah sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan, Rasulullah SAW menyampaikan, as-sakhiyyu qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Berbeda dengan orang yang pelit. Orang pelit itu ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia.
Baitum minal jannah, jauh dari surga, wa qaribum minan nar, kebalikannya. Oleh karena itulah mari kita pupuk bersama rasa dermawan, rasa berbagi. Ketika kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta kekayaan, kita gunakan harta kekayaan itu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan sama manusia, lebih dekat dengan surga. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Harta yang kita pakai dan harta yang sudah kita makan. Yang belum kita pakai, yang belum kita makan belum tentu milik kita. Kadang uang di dompet saja yang sudah berada di dompet, nanti ketika jalan-jalan kadang-kadang kecopetan, hilang semuanya. Padahal di dompet itu ada banyak uang, ada banyak ATM, ada kartu dan lain sebagainya. Makanan saja kadang-kadang sudah tersaji di depan mata kita, kadang-kadang juga belum tentu milik kita. Yang sudah berada di sendok kita saja, sudah siap untuk kita masukkan ke dalam mulut kita, kadang-kadang tumpah. Oleh karena itu anak sekalian, salah satu di antara indikator tegaknya dunia ini karena sifatnya orang-orang kaya yang dermawan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang miskin yang tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Merasa miskin. Orang miskin tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiming-imingi, digoda apapun, tidak akan pernah menjual kemiskinannya atau menjual akhiratnya untuk kemiskinannya. Di daerah-daerah tertentu, di daerah-daerah pedalaman masih banyak saudara-saudara kita yang terkena misionaris kristenisasi, diberi sembako, kehidupannya dijamin, kebutuhan pokoknya dipenuhi, tapi kemudian diajak masuk Kristen. Rasa sungkan, rasa karena terpenuhi kebutuhannya, setiap hari dapat dari gereja, setiap hari dapat dari orang Kristen, nah kemudian menjual kemiskinannya atau menjual akhiratnya karena kemiskinannya. Oleh karena itu ada ungkapan kata fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu mendekati kepada kekufuran dan kekafiran. Dan ini banyak ditangkap oleh kaum misionaris. Orang-orang gereja tahu betul kelemahannya orang-orang miskin, orang-orang Islam yang miskin, digoda terus dengan diberikan bantuan, dengan diberikan sembako, dan pada akhirnya menjual kemiskinannya atau menjual akhiratnya untuk kemiskinannya. Yang penting terpenuhi bahan pokoknya, akhirat urusan nanti. Oleh karena itulah korelasinya dengan orang-orang kaya yang suka berinfak, maka tahu persis saudara-saudaranya yang berada di bawah kemiskinan, maka dia berikan. Jangan sampai itu menjadi kurban daripada misionaris kristenisasi. Nah, korelasi yang ketiga dan keempat ini sangat penting, saling mendukung agar tidak terjadi pemurtadan. Di Malang Selatan itu banyak, ya. Belum lagi di daerah-daerah tertentu yang semula satu kampung itu beragama Islam, tapi karena faktor kemiskinan dan pada akhirnya didekati oleh para misionaris dengan program kristenisasi, maka kemudian satu kampung itu bisa jadi menjadi orang Kristen semua.
Ini kewajiban kita orang-orang kaya yang dikaruniai oleh Allah rezeki untuk memperhatikan hal tersebut. Orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang sangat suka berbagi, sehingga tidak sampai menimbulkan kefakiran yang dijual untuk dunianya, akhiratnya dijual karena faktor kemiskinannya. Para ustaz-ustazah yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya cintai, marilah kita terus menjadi bagian dari tegaknya dunia ini dengan minimal 4 hal yang sudah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yakni senantiasa mengamalkan ilmunya, senantiasa merasa kurang berilmu, merasa bodoh dan terus untuk belajar. Dan kalau kita diberikan kekayaan, senantiasa terus menjadi orang yang dermawan. Dan kalau kita miskin, jangan sampai menjual akhirat kita karena kemiskinan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.